Roh Kudus mengkonflik atau mendakwa kita? Tadi kita udah jelas, oh ternyata iblis mendakwa. Tapi Roh Kudus juga ngingetin kok Pak, ada ayatnya di dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai 11 mengingatkan dosa kok. Nah, kita lihat ya. Bagaimana Roh Kudus itu saya katakan menginsafkan kebenaran, tapi ada orang-orang yang kurang teliti. Rightly dividing the word of God. Teliti atau dengan tepat memisahkan firman kebenaran. Ya, makanya kita baca baik-baik, perhatikan konteksnya, kepada siapa. Ya, karena kalau nggak ngerti konteksnya, kepada siapa firman itu ya. Yohanes 16 ayat 8, dan kalau ia, Roh Kudus ya, datang, ia akan menginsafkan dunia. Nah, dikatakan dunia akan dosa. Dosanya dalam bentuk tunggal, sin ya. Kebenaran dan penghakiman. 9 akan dosa. Ya, tadi dosa dalam bentuk tunggal ini ya. Dosa ketidakpercayaan akan Yesus karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi Roh Kudus mengingatkan dosa nggak kepada orang yang di dalam Yesus? Tidak. Ya, Roh Kudus mengingatkan dosa kepada siapa? Kepada dunia, kepada orang-orang yang belum menerima Yesus. Bukti 10 akan kebenaran. Nah, dipisah-pisah kan? Tadi akan dosa, sekarang akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa, kita anak-anak Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Jadi akan kebenaran, singkat aja. Kepada kita anak-anak Allah yang menyebut Bapa, ya Aba ya Bapa, apa? Karena Roh Kudus mengingatkan apa? Roh Kudus mengingatkan kebenaran. Seperti hari ini saudara dengar. Roh Kudus mengingatkan bahwa Anda, saudara dan saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Roh Kudus mengingatkan apa? Anda, saya, saudara, semua kita tidak lagi di bawah penghukuman. Ya, shalom. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Melkisedek Tanok, dalam tayangan kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama, hukum Taurat, tuntutan, pelayanan kematian sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru, kasih karunia, Yesus yang radikal, suplai Tuhan, dan semua berkat Tuhan sudah datang. Ya, roh yang menghidupkan, pelayanan roh yang menghidupkan. Saudara, kita dalam bagian yang kedua ini kita mau mendengar terus ya, bahwa kita tidak lagi mendengar dakwaan dari si hasatan, dari setan, ya, dakwaan. Karena apa? Karena akar yang terdalam daripada pohon kehidupan kita, ya, Alkitab selalu menunjukkan bahwa kita itu seperti pohon, ya, yang daunnya bisa sakit, ya, kecanduan, ya, canduan apapun aja, ya, yang buruk-buruk, ya, yang jelek-jelek, atau kemiskinan, kegagalan, itu di permukaan, ya, dan kita nggak bisa lagi. Kenapa? Karena akar yang terdalam sudah dicabut, ya. Maksudnya manusia, akar di bawah permukaan itu nggak kelihatan apa. Karena ini kita sedang mau bicarakan bahwa ini masalahnya masalah rohani ternyata yang di permukaan itu, ya. Dan yang terdalam ternyata stres. Yang berikutnya setelah stres, ketakutan. Yang terdalam itu penghukuman. Dan kita itu, firman Tuhan kita bersyukur sekali. Sekarang tidak ada lagi penghukuman. Siapa yang di dalam Kristus. Ya, saudara sudah tahu di pihak mana saudara mau berdiri. Di posisi mana. Saudara sudah memilih. Ya, bersyukur. Ya, saudara sama-sama dengan saya katakan bahwa saya berdiri ya di bawah kasih karunia Kristus, di bawah Injil Kristus, di bawah air terjun darah Yesus. Saudara dan saya, segala dosanya sudah diampuni dan kita dibenarkan sepenuhnya. Jadi bisa didakwa nggak? Nggak bisa, sudah dibenarkan sepenuhnya. Saudara dan saya tidak bisa dihukum lagi, tidak bisa didakwa lagi sama iblis. Kenapa? Tuhan katakan sebagai klausa utama perjanjian baru, bahwa Tuhan sudah lupa. Your sin and your lawless deeds I remember no more. Segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita, aku sudah lupa. Aku sudah tidak pernah ingat lagi. Itu kata-katanya.
Ya, ume. Dan selanjutnya kita di bawah air terjun, continue, hal itu continue terus menerus. Jangan mau lagi didakwa, dibohongin, ya, karena iblis bermain di hati nurani yang jahat, dan hati nurani yang jahat kita itu sudah dibersihkan dengan air, dengan darah, dengan air, ya, artinya dengan darah yang terus menerus tadi, darah Yesus, kita tinggal aja di bawahnya, kita katakan hati nurani saya di bawah air terjun darah Yesus, dan firman, bersihkan terus. Dan kita bilang, saya memiliki hati nurani yang murni. Ya, hati nurani yang murni tidak menerima pendakwaan, siklus kekalahan yang terus menerus berulang, kekalahan demi kekalahan. Ya, tetapi menerima berkesinambungan supply dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Diampuni dosanya, diampuni segala dosanya, disembuhkan dari segala penyakit. Ditebus dari segala kerusakan, bencana, wabah, ya, kecelakaan, tragedi. Dimahkotai, favor. Atau apa favor, Pak? Kasih karunia. Ya. Dan kemurahan. Mulut kita dipuaskan dengan kebajikan. Tuhan mengingatkan, Roh Kudus mengingatkan kita, pendamai, memberikan kita comforter, itu apa tuh? Memberikan kita penghibur, mengingatkan kita semua yang Tuhan Yesus katakan. Ya, firman yang Tuhan katakan. Jadi mulut kita, mulut yang dipuaskan dengan kebaikan, sama-sama kan kebaikan, sehingga masa muda kita diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Saudara bukan mengharapkan penghukuman atau akibat dosa penghukuman, akibat dakwaan, bukan, tapi saudara mengharapkan bahwa saudara memiliki zoe, kehidupan, given life. Setiap sel dalam tubuh saudara dan saya diberikan kehidupan Kristus yang dimudahkan lagi. Ya, pikiran saudara murni, clear, hati saudara tidak takut, tidak khawatir, tidak cemas, clear, secure, rasa aman, ya, luar biasa. Jadi solusinya ketika iblis mau masukkan dari luar, saudara ingat ya, iblis bukan dari dalam, dari luar, memasukkan tuduhan, sama-sama katakan tuduhan, ya, dari luar, saudara jangan mau terima, ya, dia pakai juga kata ganti orang pertama lagi. Ah, emang saya miskin, emang saya bodoh. Saya mah penyakitan, dari orang tua juga saya penakitan. Dia pakai kata saya tuh saudara ya. Jadi saya mah gagal lagi. Udahlah, nyerah aja katanya. Kamu nyebut diri kamu orang Kristen nggak malu? Nyerah aja. Nah, itu tuduhan dari luar. Sama-sama katakan dari luar. Ya, dan yang dari dalam ada Roh Kudus. Sama-sama katakan yang dari dalam adalah Roh Kudus. Saudara punya Roh Kudus ketika terima Yesus. Dan itu yang dari dalam yang berkata, enggak, Melki, kamu adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, Melki, sebagaimana Yesus di surga, demikian kamu di bumi sekarang. Oh ya, amin Tuhan. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang. Melki, kamu memiliki kesehatan Kristus, kemakmuran Kristus. Sebab Yesus datang buat kamu supaya kamu hidup dan dengan segala kelimpahan. Nah, saudara bisa ganti dengan nama saudara sendiri. Kristus kesehatan saya, Kristus kemakmuran saya. Itu yang Roh Kudus ingatkan. Kenapa? Ya, firman-Nya bilang begitu. Aku akan mengingatkan semua yang Yesus katakan. Yesus katakan apa? Kabar baik, Injil, good news. Ya, mari kita catat ayat-ayatnya untuk kali ini dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai 11, Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Yohanes 14 ayat 16, Yohanes 14 ayat 16, 1 Korintus 15 ayat 34 bagian A, 1 Korintus 15 ayat 34 bagian A, Roma 6 ayat 14, Roma 6 ayat 14, Yohanes 8 ayat 32, Yohanes 8 ayat 32, Roma 6 ayat 14, Roma 6 ayat 14, Amsal 10 ayat 6 bagian A, Amsal 10 ayat 6 bagian A, 10 6A, dan Yohanes 3 ayat 17. Oh, banyak ya, nggak apa-apa. Kita pelan-pelan sebagaimana Roh Kudus menuntun kita. Ya, bagaimana Roh Kudus itu, apa Roh Kudus mengkonflik atau mendakwa kita? Tadi kita udah jelas. Oh, ternyata iblis mendakwa. Tapi Roh Kudus juga ngingatin kok, Pak. Ada ayatnya di dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai 11 mengingatkan dosa kok. Nah, kita lihat ya. Bagaimana Roh Kudus itu saya katakan menginsafkan kebenaran. Tapi ada orang-orang yang kurang teliti.
Rightly dividing the word of God. Teliti atau dengan tepat memisahkan firman kebenaran. Ya, makanya kita baca baik-baik, perhatikan konteksnya, kepada siapa. Ya, karena kalau nggak ngerti konteksnya, kepada siapa firman itu, ya. Yohanes 16 ayat 8, dan kalau Roh Kudus ya datang, ia akan menginsafkan dunia. Nah, dikatakan dunia akan dosa. Dosanya dalam bentuk tunggal, sin, ya. Kebenaran dan penghakiman. 9 akan dosa. Ya, tadi dosa dalam bentuk tunggal ini, ya. Dosa ketidakpercayaan akan Yesus karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi Roh Kudus mengingatkan dosa nggak kepada orang yang di dalam Yesus? Tidak. Ya, Roh Kudus mengingatkan dosa kepada siapa? Kepada dunia, kepada orang-orang yang belum menerima Yesus. Bukti 10 akan kebenaran. Nah, dipisah-pisah kan? Tadi akan dosa, sekarang akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa, kita anak-anak Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Jadi akan kebenaran, singkat aja. Kepada kita anak-anak Allah yang menyebut Bapa, ya Aba ya Bapa, apa? Karena Roh Kudus mengingatkan apa? Roh Kudus mengingatkan kebenaran. Seperti hari ini sudah dengar. Roh Kudus mengingatkan bahwa Anda, saudara dan saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Roh Kudus mengingatkan apa? Anda, saya, saudara, semua kita tidak lagi di bawah penghukuman. Penghukuman itu sudah dicabut sampai ke akar-akarnya. Ya, luar biasa. 11. Yang ketiga nih ya, tadi kan akan dosa, kebenaran, Pak, ada penghakiman, Pak. Nah, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Siapa penguasa dunia yang telah dihukum? Ya iblis. Jadi jelas ya, saudara, kalau terima, tuh Roh Kudus menghukum loh. Menghukum iblis. Gitu aja gampang ya. Jadi ini bukti juga bahwa kita tuh nggak otomatis selamat ya. Jadi ada orang dunia yang belum terima Yesus, ada kita yang udah terima Yesus. Jadi saudara jangan gampangin, oh itu tuh orang di gereja, oh tuh ada orang-orang kelihatannya orang Kristen tuh KTP-nya, gue juga kena juga tuh penghukuman, kena juga COVID, kena juga gini. Saudara dengar, ya nggak semua yang di McD itu McDonald, atau nggak semua yang di garasi itu mobil. Ya, makanya saudara pastikan bahwa saudara itu tidak dihukum. Ya, gini. Saudara itu memang bisa jatuh dalam dosa, gagal kita ini ya. Tetapi kita punya darah kan. Makanya Roh Kudus nggak mengingatkan kita akan dosanya, tapi Roh Kudus mengingatkan akan kebenarannya. Gampang ya. Jadi kita juga menerima Yesus. Kalau saudara ada yang mendengar ini belum terima Yesus, terima Yesus. Karena saudara dan saya saudara disampaikan kasih karunia. Ya, oleh kasih karunia lewat iman. Iman itu apa? Tangan yang terbuka menerima. Iman itulah yang diperhatikan atau yang disenangi oleh Allah. Mata uang surgawi itu iman. Dan iman itu bertentangan dengan hukum Taurat. Gimana Pak? Ya hukum Taurat itu kamu lakukan baru kamu benar 100% baru benar. Tapi kalau iman apa? Kamu menerima kebenaran Allah yang hadiah, yang cuma-cuma. Ya, saya nggak bosan mengulang-ulang ya. Jadi kita mengakui aja bahwa saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sekalipun kita gagal. Ya, karena ini solusi dari kecanduan, dari penyakit, dari kemiskinan. Ya, karena iblis sudah terbongkar. Dia hasatan pendakwa dan dakwaan atau penghukuman itu adalah akar terdalam. Jadi suara Roh Kudus semakin keras, saudara terima, amin, amin Tuhan, terima. Suara pendakwaan itu semakin kecil dan hilang lenyap. Dan saudara terima kehidupan sehat, makmur, terlepas dari semua kecanduan apapun. Rokok, zina, apalagi hal-hal yang buruk, kebiasaan-kebiasaan buruk, apapun. Ya, jadi apa yang kita sadari untuk melawan dosa? Tadi jadi Roh Kudus kan bilang, Roh Kudus menginsafkan kita akan kebenaran. Ya, kebenaran itu hadiah. Hadiah sama-sama katakan.
Coba ya, baca dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa. Yesus minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepada kamu seorang penolong, helper yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17 bagian A, yaitu roh kebenaran. Jadi saudara dan saya, kalau saya tanya balik, Roh Kudus di dalam diri saudara. Nah, saudara sudah terima Yesus. Itu penolong. Menolong saudara apa? Mengingatkan saudara apa? Menguatkan, Pak. Oh, kamu dosa tuh. Kamu salah tuh. Kamu begini, kamu begitu, kamu begitu. Didakwa-dakwa terus. Wah, kamu belum mandi. Wah, kamu mah makannya lama. Wah, kamu tidur melulu. Wah, gini. Comel terus, saudara. Mengingatkan itu? Atau mengingatkan kebenaran? Ya, seperti buku ini katakan. Atau saya sampaikan firman-Nya. Saudara, saya tidak, atau Pastor Pen tidak sedang mencari-cari kesalahan saudara atau saya. Firman, Roh Kudus, buku ini, apa yang kita dengar hari ini adalah menyatakan, mengingatkan apa yang sangat benar dalam diri saudara. Saudara, ada kebenaran Allah dalam Kristus. Itu yang diingatkan. Jadi kita sadari, ya, jadi gini. Ayat firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 34 bagian A bilang begini. Sadarlah, kembali sebaik-baiknya. Nah, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Sadar apa, Pak? Nah, ini nggak begitu jelas ya bahasa. Dalam King James-nya dikatakan gini, awake to righteousness. Sadarlah akan kebenaran. Jadi saudara kalau ditanya, saudara mau sadar apa? Sadar akan kebenaran untuk apa? Untuk ngerti, oh ini satu-satunya jalan untuk saudara bebas dari dosa. Sadarlah akan kebenaran, jangan berbuat dosa lagi. Bukan dibalik, jangan berbuat dosa lagi, baru ke gereja. Bukan. Sadar akan kebenaran. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Itu dosa nggak punya cantolan, saudara. Benar-benar. Ya, karena dalam Yohanes 8 ayat 32 katakan gini, dan kamu mengetahui kebenaran. Jadi kalau saudara sekarang didengar, kebenaran, Pak, kebenaran. Roh Kudus mengingatkan kebenaran. Kebenaran apa sih? Kebenaran hadiah. Sama-sama katakan kebenaran hadiah. Kalau hadiah apa sih, Pak? Cuma-cuma. Kalau cuma-cuma apa sih? Kita tinggal terima. Banyak nggak, Pak? Nggak terbatas. Ya. Mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Memerdekakan dari apa, Pak? Memerdekakan ya dari kehidupan penuh sakit penyakit, dari kemiskinan, dari kegagalan, dari kecanduan, dari semua kehidupan saudara yang buruk-buruk. Saya dimerdekakan dan saya. Amin. Amin ya. Jadi ini cara Tuhan, percaya kebenaran. Roh Kudus ingatkan kebenaran. Ternyata antidot dosa bukannya hukum Taurat. Bukannya kalau nggak dimarahin nih, kalau nggak diperingatin terus nih, Pak, kalau nggak dihajar, kalau nggak dihukum, kalau nggak digebukin nih, nggak kapok-kapok nih. Orang bilang gitu. Tapi kebenarannya bilang apa? Percaya benar menghasilkan kehidupan benar tadi. Yohanes 8 ayat 32. Kamu mengetahui kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya apa? Kalau kamu percaya benar, sama-sama katakan percaya benar, hidup kamu pasti benar. Benar, Pak? Benar. Coba dalam Roma 6 ayat 14 katakan gini. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Dosa di sini kata benda ya. Kamu tidak dikuasai lagi oleh penyakit. Kamu tidak dikuasai lagi oleh kutuk. Kamu tidak dikuasai lagi oleh kemiskinan. Kamu tidak dikuasai lagi oleh kecanduan narkoba, rokok, segala yang buruk, segala yang busuk, pornografi atau apapun. Ya, stres, nggak bisa tidur, depresi, ketakutan, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Jelas ya firman-nya ya. Jadi gimana, Pak? Antidot dosa, obat penawar dosa itu bukan hukum Taurat. Ya, kalau kamu tuh tidak akan dikuasai kalau kamu tidak berada. Susah ya? Tidak ya. Gini aja deh. Kalau kamu berada di bawah hukum Taurat, kamu dikuasai lagi gitu.
Tapi kalau kamu tidak di bawah hukum Taurat, kamu tidak dikuasai lagi sama dosa. Ya. Tetapi ayat bawah berikutnya, tetapi di bawah kasih karunia. Kalau kamu di bawah kasih karunia, dosa itu nggak berkuasa lagi, kemiskinan nggak berkuasa lagi. Kegagalan, keburukan, kebusukan, apapun dalam kehidupan kita yang buruk tidak berkuasa lagi di bawah kasih karunia. Amin. Ya. Jadi bersikap setia aja dan percaya dan mengakui saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Suara iblis makin lama tuduhan itu makin hilang. Karena tadi apa? Tuduhan itu akar yang terdalam. Ya. Mudah ya? Percaya bahwa saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Coba lihat ya. Ini juga bukan hanya yang negatif loh. Jadi tadi kan kita ngomongin, iya Pak, tadi ngomongin kemiskinan, kecanduan, penyakit, wabah, bencana, kecelakaan, keburukan, pornografi, kecanduan, judi, zina dan segala macam. Bukan hanya yang negatif itu loh. Ya, dalam buku ini dikatakan, coba baca Amsal 10 ayat 6 bagian A. Berkat ada di atas kepala orang benar. Kalau saudara saya tanya, siapa yang mau diberkati? Ya saya mau, dua tangan nih. Saya mau dikenal orang sebagai orang yang diberkati Tuhan. Saudara juga mau? Amin. Jangan takut sama berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati dan nggak ada racunnya. Jangan takut. Ya, berkat adalah berkat, baik adalah baik. Oh Pak, ini tuh Injil kemakmuran. Injil kasih karunia Kristus. Injil Kristus yang di dalamnya ada kemakmuran, kesehatan, perlindungan, pemeliharaan, berkat keluarga, kesejahteraan keluarga, berkat anak cucu dan lain sebagainya, begitu banyak. Itulah Injil kasih karunia, itulah supply Tuhan yang terus-menerus dari surga kepada kita karena Yesus sudah bayar. Ya, berkat ada di atas kepala orang benar. Jadi masalah bahkan keuangan juga, ya, itu juga dari pengampunan. Jadi gini, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, tidak ada penghukuman. Saudara, itu adalah induk daripada segala berkat. Ya, saudara boleh cek ya, saya kalau baca lagi panjang lagi. Dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Diampuni dosanya. Segala dosa, segala artinya semua. Disembuhkan dari segala penyakit. Ditebus dari segala kerusakan. Dimahkotai favor dan kelembutan. Dipuaskan mulutnya dengan kebajikan sehingga masa mudanya diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Berkat, 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 berkat. Kenapa? Diampuni segala dosanya. Kalau saudara dan dibohongin atau masih mau ditipu sama iblis, didakwa sama iblis, dituduh terus, dan saudara terima nih suaranya makin keras nih, dan saudara tutup kuping dengan kabar baik, Injil kabar baik, diampuni segala dosa, ini semakin keras saudara, siklus kekalahan. Tapi kalau dibalik, kita dengar aja kebenaran. Roh Kudus mengingatkan kebenaran. Roh Kudus mengingatkan kebenaran. Roh Kudus mengingatkan kebenaran. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Orang benar akan diberkati. Itu milik saya. Terus semakin besar. Ini semakin kecil suara musuh itu. Suara dakwaan itu. Dan lama-lama lenyap. Dan hasilnya apa? God cannot lie. Tuhan tidak bisa berdusta. Amin. Jadi percaya Roh Kudus, bukan hati nurani yang jahat atau iblis masuk di dalam hati nurani yang jahat, ya. Tuhan membebaskan kita dari segala dusta, rasa bersalah, pendakwaan dan penghukuman dari si iblis. Ya. Coba dalam Yohanes 3 ayat 17, bahkan kepada dunia aja Tuhan nggak memberikan penghukuman, Tuhan menebus. Ya, jadi kalau saudara dengar hari-hari ini hamba-hamba Tuhan kadang-kadang nyampaikan, wah Tuhan sedang murka nih, saudara sembunyi. Ngapain? Saudara, kita di dalam Yesus, kita mendekat pada Yesus tadi saya sampaikan, atau di tayangan yang sebelumnya. Kita menghampiri tata kasih karunia Allah, menghampiri Tuhan. Kita dekat sama Yesus, kita di dalam Yesus, Yesus di dalam saya. Kita nggak bisa terpisahkan, Yesus kepala, kita tubuh. Masa kita sembunyi dari Tuhan? Ya, sebab
Yohanes 3 ayat 17. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Jadi kalau dibilang ini, tuh COVID tuh, Tuhan yang izinin tuh, Tuhan yang kasih krisis ini supaya dihajar, supaya taubat semua. Tuhan Yesus aja diberikan bukan buat menghukum dunia, ya, melainkan untuk menyelamatkannya. Soteria, saudara diselamatkan utuh, komplit, roh, jiwa, tubuh, kesehatan, keuangan, kesejahteraan keluarga, perlindungan, pemeliharaan, soteria. Itulah keselamatan Tuhan. Ya, menyelamatkannya oleh Dia. Bukan memberikan kecelakaan tragedi. Kita sadar Yesus, ya, bukan sadar dosa. Sama-sama katakan sadar Yesus. Ya, sadar Yesus, bukan sadar dosa. Ibrani 4 ayat 16, ya. Tadi saya katakan datang, ya. Sebab itu marilah undangan. Kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Tahta kasih karunia. Come. Datang apa adanya. Tahta kasih karunia. Datang. Apa adanya. Ya, saya masih berdosa, saya masih dari comberan, Pak. Saya masih buruk, busuk, saya jatuh, saya begini, saya begini. Datang. Karena ada darah. Ya, supaya kita menerima rahmat. Apa itu rahmat, Pak? Rahmat gini. Saya nggak layak terima, tapi saya terima. Saya, maaf ya. Saya layak. Rahmat tuh gini, kita layak terima yang buruk, penghukuman, kita layak terima. Tapi kita nggak terima, kita terima rahmat. Ya, dan di sini kan yang selanjutnya dan menemukan kasih karunia. Udah rahmat, kasih karunia. Apa bedanya, Pak? Grace itu apa? Kita nggak layak, berkat, perlindungan, kesehatan terus-menerus, dimudahkan lagi, dijagain keluarganya, keluarganya bagus, indah, anak-anaknya baik, sekolahnya baik, semuanya baik, masa depannya baik, anak-anak dari anak-anaknya semuanya diberkati, dan seterusnya dan seterusnya. Nggak layak kan? Nggak layak, saya banyak salah. Saudara menerimanya. Jadi saudara udah terima yang negatif, nggak terima yang negatif, tapi terima yang positif, tapi semuanya nggak layak sebenarnya. Ya, untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Asal kita mau datang, kita memperoleh pertolongan Tuhan. Saudara mau dalam kehidupan ini hanya ada pertolongan Tuhan? Cabut akar yang terdalam. Ya, mudah. Ya, cabut akar yang terdalam apa itu? Penghukuman. Saudara tidak mau lagi hidup di bawah penghukuman. Saya tidak mau lagi. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Bukan sombong ya, dalam Kristus. Jangan lupa, jangan bilang, saya orang benar, saya orang benar, saya orang benar, saya orang benar. Saudara, bukan begitu. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, sekarang tidak ada lagi penghukuman dalam Kristus. Ya, sebagaimana di surga, demikian saya di bumi dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur karena kami punya Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam hidup kami sebagai comforter, sebagai penghibur, penolong, yang mengingatkan kami akan semua yang Yesus katakan. Yang Yesus katakan ada kabar baik, good news, gospel, bahwa segala dosa kami diampuni dan kami dibenarkan sepenuhnya, kami tidak dihukum. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh mendengar bahwa masalah rohani atau masalah yang di permukaan itu semuanya akarnya masalah rohani yang terdalam, yaitu penghukuman, dakwaan. Dan kami sudah dibebaskan dari itu semua. Sekarang kami tinggal menerima, berjalan terus dari menerima ke menerima semua berkat dan semua berkat, semua kebaikan yang terus menerus yang Tuhan suplai, tidak habis-habis, berkesinambungan, sehat, makmur, utuh, dan berkemenangan dalam segala aspek. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, syukur hanya bagimu. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang punya masalah keuangan mendengar firman Tuhan, diberkati berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.